历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Mu Qingfeng menatapnya penuh kewaspadaan dan membentak. Dasar bocah tengik, apa rencanamu sebenarnya? Aku? Qin Yang tersenyum santai dan berkata, apa mungkin aku punya rencana jahat? Tapi meskipun Qin Yang tampak tenang, justru karena dia tersenyum santai itulah, Mu Qingfeng menjadi makin tak berani bertindak sembarangan. Yang Tianxiao mendengus dingin, kamu kira ini masih di lembah Nantian? Kamu kira masih bisa memanggil tanaman merambat dari langit? Coba saja. Qin Yang menggosok jari-jarinya perlahan. Melihat gerakannya, Yang Tianxiao, Luo Tongtian, dan Mu Qingfeng, semuanya menjadi tegang. Orang-orang di sekitar yang melihat pemandangan ini semakin bingung, apa hubungan sebenarnya Qin Yang dengan para penguasa besar ini? Kenapa mereka terlihat takut padanya? Anak kecil, siapa kamu sebenarnya? Saat ini, Hua Tianxiong, penguasa Tianhua Shangguo, melangkah maju. Dengan suara dingin dia bertanya, tempat ini hanya untuk para kerajaan besar. Kamu dari mana? Aku. Dari Kekaisaran Beiming, jawab Qin Yang. Kekaisaran Beiming. Mendengar itu, semua orang langsung tersenyum mengejek. Mereka pikir Qin Yang berasal dari keluarga hebat atau kerajaan besar, ternyata hanya dari Kekaisaran Beiming. Suara monster tua Feng Xingsang terdengar menyindir. Kekaisaran Beiming? Apa masih layak disebut kekaisaran? Benar, jangan sok berani di sini, kata King Juyuan, penguasa Qinghai Shangguo, dengan sinis. Kamu bukan siapa-siapa di sini, minggir sana. King Juyuan melambaikan tangannya sambil mengejek. Apa kamu tidak melihat? Bahkan para bangsawan seperti Mingyong dan Tianan saja bersembunyi di dalam sana tak berani keluar. Mendengar hinaan itu, wajah Mingyong dan Tianan menjadi sangat buruk, penuh amarah, tapi mau bagaimana lagi? Meskipun mereka sudah mencapai tingkat pertama ranah marsyal bumi, dibandingkan para penguasa yang ada di tingkat kedua ranah marsyal bumi, mereka masih jauh. Apa? Masih belum mau pergi? Hua Tianxiong mengeluarkan aura membunuhnya, kalau begitu, siap-siap untuk mati di sini. Mereka semua sadar, untuk memperebutkan 10 tempat yang ada, mereka harus membayar harga yang besar, dan mungkin akan tetap gagal. Jadi melihat Qin Yang seperti target mudah, tentu saja mereka ingin mengincarnya untuk mengambil hati dua kerajaan besar. Namun Qin Yang malah tersenyum ringan. Kalian bertiga benar-benar buta, katanya sambil tersenyum. Kalian tidak lihat Yang Tianxiao, Luo Tongtian, dan Mu Qingfeng saja tidak berani langsung menyerangku? Kalau kalian berharap dapat pujian dari mereka, itu benar-benar bodoh. Ucapan Qin Yang membuat semua orang terkejut. Benarkah dia hanya dari Kekaisaran Beiming? Menghadapi 3 penguasa Shangguo, dia bisa bicara sesantai ini. Apa dia tidak takut mati? Kamu bocah kurang ajar. Hua Tianxiong marah besar. Dia langsung melangkah ke depan, hendak menekan Qin Yang dengan kekuatannya. Siapa yang berani macam-macam? Sebuah suara keras terdengar. Seorang pria berdiri di depan Qin Yang. Itu adalah Chang Yixia, penguasa Kekaisaran Changguang, kepala dari 10 kekaisaran besar. Dengan tubuh tinggi gagah, Chang Yixia berkata dingin, kalau berani macam-macam dengan Tuan Muda Qin, berarti kalian menantang aku dan Kekaisaran Changguang. Semua orang terkejut. Chang Yixia, dengan kekuatan di tingkat kelima ranah marsyal bumi, bahkan penguasa Shangguo pun segan padanya. Hua Tianxiong, apa maksudmu? Bentak Chang Yixia. Apa urusanmu dengan bocah ini? Hua Tianxiong membalas kesal. Chang Yixia juga bingung. Sebenarnya, dia sendiri tidak tahu pasti hubungan apa antara dirinya dengan Qin Yang. Dia hanya tahu bahwa perintah dari leluhurnya adalah melindungi Qin Yang apapun yang terjadi. Apapun urusanku. Bukan urusanmu? Balas Chang Yixia ketus. Kalau kamu mau mencari masalah dengan Tuan Muda Qin, lewati aku dulu. Namun Qin Yang malah melambaikan tangan dengan malas, pergi sana, urus saja dirimu sendiri. Semua orang langsung melongo. Bahkan Chang Yixia pun terdiam. Situasinya kini seperti 3 remaja hendak mengeroyok seorang anak kecil, lalu ada kakak senior yang datang membela. Namun anak kecil itu malah menyuruh kakaknya pergi dengan ketus. Dan yang disuruh pergi itu adalah seorang penguasa kekaisaran. Bukan hanya kekaisaran biasa,
tapi kekaisaran nomor 1 dari 10 kekaisaran besar. Chang Yixia tidak marah sedikit pun. Malah dia buru-buru tersenyum penuh hormat. Tuan Muda Qin, aku salah. Aku salah. Dengan wajah penuh rasa hormat, Chang Yixia berdiri di belakang Qin Yang, sambil menampar pipinya sendiri karena merasa bersalah. Semua orang yang melihat ini benar-benar tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Penguasa Changguang, yang biasanya dihormati para raja Shangguo, kini berlagak seperti seorang pelayan tua di depan Qin Yang. Pergi, kata Qin Yang malas. Oh, jawab Chang Yixia patuh, menundukkan kepala tanpa membantah. Qin Yang melirik para penguasa Shangguo di hadapannya, ekspresinya semakin dingin. Sebelumnya dia datang ke alam seribu roh, dengan hati yang cukup tenang. Tapi sekarang, setelah mendapat kabar bahwa murid dan cucu kesayangannya satu telah meninggal dan satu lagi disegel, suasana hatinya berubah. Lebih parah lagi, dia tidak tahu siapa yang menjadi pelakunya. Selain itu, bahkan kekuatan besar seperti aliansi awan 9 surga, yang dulunya diandalkannya, kini tidak bisa berbuat banyak untuk keluarganya. Qin Yang bertekad untuk bangkit kembali, membalas semua penderitaan yang menimpa orang-orang terdekatnya. Dia ingin menjadi lebih kuat, lebih hebat dari semua kehidupannya sebelumnya. Untuk membunuh semua musuh-musuhnya. Sambil memikirkan itu, amarah dalam hatinya semakin membara. Saat itulah, suara lain memecah keheningan. Yang Tianxiong maju dan berbicara dengan sombong. Hua Tianxiong, Feng Laoguai, Qing Juyuan, kalau kalian bisa membunuh Qin Yang, aku, Yang Tianxiong, akan memberimu satu tempat masuk. Tanpa syarat. Wah! Semua orang yang mendengar langsung tercengang. Kuota tanpa syarat itu hanya untuk membunuh Qin Yang, seorang bocah di level 5 ranah roda roh. Baiklah. Hua Tianxiong segera mengangguk. Si monster tua Feng dan Qing Juyuan juga dipenuhi niat membunuh saat ini. Bisa mendapatkan satu kuota hanya dengan membunuh Qin Yang, itu sungguh keuntungan besar. Qin Yang ini hanyalah pemuda dari Kekaisaran Beiming, tanpa latar belakang kuat. Kalau membunuhnya, ya sudah. Tidak mungkin Kekaisaran Beiming akan berani membalas dendam. Kekaisaran Beiming tidak punya kekuatan sebesar itu. Bodoh. Qin Yang tidak bisa menahan tawa saat ini. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kalian bertiga bodoh. Qin Yang tertawa dan berkata, kalau aku semudah itu untuk dibunuh, bukankah Yang Tianxiong sudah melakukannya sendiri? Mengapa repot-repot mengorbankan satu kuota? Ketiga orang itu tertegun. Sepertinya memang begitu. Tapi segera, mereka saling berpandangan dan mata mereka dipenuhi keteguhan. Tak peduli kartu truf apa yang kamu miliki, atau siapapun pendukungmu, hari ini kamu pasti mati. Kata monster tua Feng dengan dingin. Meskipun Qin Yang punya kartu truf atau pendukung, begitu mereka membunuh Qin Yang, itu adalah atas perintah Yang Tianxiong. Nantinya, siapapun yang datang untuk menuntut, mereka tinggal melemparnya ke Yang Tianxiong. Kalau Yang Tianxiong tidak takut, mengapa mereka harus takut? Aku tidak punya kartu truf, dan tidak ada pendukung. Aku sendirilah pendukungku. Qin Yang melangkah maju dengan penuh percaya diri. Di sampingnya, si tua pincang dan Chang Yixia tampak tegang. Negeri Tianhua tampaknya sudah berdiri lama. Kalau tidak salah, puluhan ribu tahun lalu, tempat ini hanya sebuah wilayah biasa. Benar kan? Qin Yang berkata tiba-tiba. Benar, negeri Tianhua dulunya memang hanya sebuah wilayah biasa. Sekarang sudah berkembang menjadi negeri atas, berkat kerja keras puluhan generasi leluhur. Sungguh disayangkan akan berakhir di tanganku. Begitu Qin Yang selesai berbicara, ia melangkah maju. Kanopi penutup langit. Dengan satu gerakan tangan, sebuah kanopi besar muncul di telapak tangan Qin Yang. Cahaya bersinar terang, hawa panas mengalir menyebar. Namun hawa panas ini bukanlah panas biasa, melainkan aura murni yang sangat kuat. Dalam aura murni itu, terdengar desiran raungan naga. Kanopi penutup langit itu, milik Jenderal Besar Changsu. Chang Yixia, kamu berani memberikan benda ini kepada Qin Yang? Dan bocah ini bisa mengendalikannya dengan stabil. Bagaimana mungkin? Ketiga penguasa Shangguo itu terkejut. Chang Yixia hanya bisa tersenyum pahit. Memberikan? Yang benar saja, itu diambil paksa oleh Qin Yang. Dasar tiga orang idiot, tergila-gila mengejar kuota sampai otaknya beku.
Chang Yixia mengumpat dalam hati. Ye Ziqing, Yun Xuang-er, dan si tua pincang hanya tersenyum aneh melihat Chang Yixia yang kini lebih sopan. Cuma bocah level 5 roda roh, meski bisa menggunakan senjata spiritual kuno tingkat 5, tetap saja masih lemah. Benar. Semuanya, serbu bersama dan bunuh dia. Ketiga tokoh kuat itu kini benar-benar serius. Senjata spiritual kuno tingkat 5 sangat berbahaya. Jika dipegang oleh ahli tingkat di ranah marsyal bumi, kekuatannya bisa menghancurkan. Namun kini, berada di tangan Qin Yang, mereka tidak berani meremehkan. Sementara itu, Yang Tianxiu, Luo Tongtian, dan Mu Qingfeng memperhatikan sekeliling dengan waspada. Chang Yixia mengikuti Qin Yang ke sini. Kalau begitu, di mana Changsu? Di sisi lain, Chang Beisuan, Raja Negeri atas Changlong, hanya dia menatap ke depan. Ayah. Long Yuer tidak tahan dan berkata, orang ini, Qin Yang, adalah yang membunuh suamiku. Ayah, kita harus tunggu dan lihat dulu. Chang Beisuan berkata, kanopi penutup langit ini selevel dengan Changlong Yuxi milik kerajaan kita. Kekuatannya luar biasa. Lihat saja, Yang Tianxiu, Luo Tongtian, dan Mu Qingfeng pun tidak berani sembarangan bertindak. Itu berarti anak ini punya pendukung yang kuat. Bahkan Yang Tianxiu saja takut. Apa? Pikiran Long Yuer terguncang hebat. Qin Yang punya pendukung kuat? Long Yuer, nama aslinya Changlong Yue, adalah putri bangsawan negeri Changlong, salah satu dari 9 jenius hebat di seluruh negeri, peringkat ke-7, dan di usia muda sudah mencapai level 2 alam jiwa. Ia dan suaminya, yang juga seorang jenius, adalah pasangan sempurna. Namun setelah perpisahan, kabar kematian suaminya tiba-tiba datang. Dan hari ini, akhirnya dia melihat siapa pembunuhnya. Seorang pemuda, tampak baru berusia 16 atau 17 tahun. Ayah, aku harus membunuhnya sendiri. Long Yuer kini dipenuhi niat membunuh. Sementara itu, ketiga penguasa di ranah marsyal bumi menyerang Qin Yang bersamaan. Namun dengan kanopi penutup langit di tangannya, Qin Yang tetap tenang. Kuali Raja Obat, kejutkan mereka. Palu pembelah langit, hancurkan mereka. Dalam sekejap, Qin Yang mengeluarkan 2 lagi senjata spiritual kuno. Kuali Raja Obat, warisan dari Kekaisaran Wushuang, pernah digunakan oleh Jenderal Wushuang. Palu pembelah langit, berasal dari Kekaisaran Tianyuan, dulu milik Jenderal Yuan Feng. Berapa banyak senjata kuno yang dimiliki bocah ini? Kanopi penutup langit bersinar melindungi Qin Yang. Palu pembelah langit digenggam kuat di tangan Qin Yang, memanggil kekuatan petir. Kuali Raja Obat di sekitarnya kini mengeluarkan sambaran petir yang gemerlap. Kalian mencari mati, aku akan mengabulkannya. Qin Yang mendengus dingin, melangkah maju dengan niat membunuh membara. Biar kuledakkan kamu dulu, tua bangka. Menghadap Hua Tianxiong, Qin Yang menghantamkan palu pembelah langit ke kuali Raja Obat. Duar. 2 senjata kuno berbenturan, suara ledakan mengguncang langit. Tiba-tiba, di udara dari kanopi penutup langit, muncul seberkas cahaya terang. Cahaya itu menyatu pada kuali Raja Obat dan palu pembelah langit, membentuk seekor naga petir raksasa. Dalam sekejap, naga petir itu membentang sepanjang ratusan meter, sebesar sungai kecil. Apa ini? Yuan Fengkong pun terkejut, belum pernah melihat palu pemecah langit begitu mengerikan. Chang Yixia di sisi lain juga terperangah. Astaga! Baru sekarang Chang Yixia sadar betapa mengerikannya kekuatan kanopi penutup langit. Di tengah kerumunan, seorang sosok juga terkejut. Dialah Kaisar Wushuan dari Kekaisaran Wushuang. Kaisar ini sendiri sudah mencapai tingkat ketiga, ranah marsyal bumi, kekuatannya hebat. Ia pernah bersumpah membalas dendam atas kematian adiknya. Namun saat melihat Qin Yang hari ini, ia hanya bisa diam. Bocah level 5 roda roh, memegang harta hebat seperti ini, mengendalikannya dengan sempurna, terlalu menakutkan. Tadi kamu berteriak-teriak ingin membunuhku kan? Qin Yang kini mengarahkan telapak tangannya ke Hua Tianxiong. Maka matilah. Dengan satu gerakan telunjuk, naga petir yang berputar di atas kepala Qin Yang meraung liar dan dalam sekejap berubah menjadi bayangan, sepenuhnya menelan sosok Hua Tianxiong. Pada saat itu juga, Hua Tianxiong mati tanpa sempat mengeluarkan satu teriakan pun.
Seorang ahli di tingkat 4 alam marsyal bumi langsung dilahap habis, bahkan abu pun tidak tersisa. Sebaliknya, naga petir itu justru membesar, bertambah panjang 100 meter lagi, hingga mencapai 200 meter. Aura petir yang mengerikan itu membuat para prajurit yang berada di bawah alam jiwa merasa bulu kuduk mereka berdiri, seperti tersengat listrik. Tatapan Qin Yang menjadi dingin, lalu menoleh ke arah si monster tua Feng dan King Juyuan. Tolong! Tolong! Monster tua Feng kini benar-benar panik. Tuan Yang, selamatkan kami. Berhenti berteriak, dia sendiri saja belum tentu bisa selamat, apalagi menyelamatkan kalian. Qin Yang mendengus dingin, melambaikan telapak tangannya. Dalam sekejap, naga petir itu melesat lagi, menelan mereka tanpa ampun. Saat itu, semua orang benar-benar terdiam membisu. 3 senjata spiritual kuno berpadu, menghasilkan kekuatan yang bisa membantai ahli alam marsyal bumi. Bukan cuma membantai, ini benar-benar pembunuhan yang cepat. Kengerian naga petir itu membuat tubuh manusia langsung meledak tanpa perlawanan. Untuk pertama kalinya, suasana benar-benar sunyi. Semua orang terperangah dalam-dalam. Yang paling tidak bisa mempercayai kenyataan ini adalah Yang Tianxiao, Luo Tongtian, dan Mu Qingfeng. Mereka memang sudah melihat keanehan Qin Yang sebelumnya di lembah Nantian, saat tanaman merambat memenuhi langit dan membuat mereka terikat tanpa bisa melarikan diri. Tapi sekarang, Qin Yang bahkan bisa mengendalikan 3 senjata spiritual kuno sekaligus dan melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Anak ini benar-benar monster. Mu Qingfeng, Luo Tongtian, bukankah kalian ingin membalas dendam padaku? Tatapan Qin Yang menjadi semakin tajam, suaranya bergema, "Ayo, lawan aku." Begitu kata-kata itu keluar, Mu Qingfeng mundur beberapa langkah sambil melirik ke arah Yang Tianxiao. Luo Tongtian malah langsung tercengang. Meskipun dia berada di tingkat 4 alam marsyal bumi, kekuatannya hanya sedikit di atas monster tua Feng. Melihat monster tua Feng bahkan tidak bisa melawan dan langsung mati begitu saja, mana mungkin ia sok berani melawan Qin Yang? Tuan Muda Qin. Luo Tongtian langsung membungkukkan badan, berkata dengan hormat, "Dulu saya tidak tahu diri, kurang ajar kepada Tuan Muda Qin. Sekarang saya mohon maaf sebesar-besarnya." Dia menyerah. Seorang raja dari kerajaan atas, menyerah begitu saja. Saat ini, semua orang merasa kepala mereka mendengung tidak karuan. Apakah mereka salah dengar? Apa kalian takut setelah melihat aku lebih kuat daripada kalian? Sudah terlambat, kata Qin Yang dengan ketus. Saudara Chang. Luo Tongtian berbalik ke arah Chang Yixia, memohon, kerajaan Tianluo dan kekaisaran Changguang selalu bersahabat, kumohon bantulah aku berbicara. Chang Yixia saat ini benar-benar bingung. Membela? Dia sendiri bahkan tidak berani bicara macam-macam di hadapan Qin Yang. Bahkan leluhurnya sendiri, Chang Su, bersikap begitu hormat pada Qin Yang, apalagi dirinya? Bahkan dia tidak lebih dari debu di depan Qin Yang. Namun, hubungan antara kekaisaran Changguang dan kerajaan Tianluo memang erat. Tuan Muda Qin. Chang Yixia memaksakan diri tersenyum. Luo Tongtian memang punya hubungan baik dengan kekaisaran Changguang. Dia juga telah banyak membantu kami. Saya mohon Tuan Muda Qin berkenan mengampuni dia sekali ini, demi kebaikan jasa leluhur. Qin Yang melirik Chang Yixia, lalu berkata dengan tenang. Kamu cukup pandai berbicara. Sejenak kemudian, Qin Yang menambahkan, karena Chang Su sudah membantuku, maka kali ini aku memberi kamu muka. Dia menatap Luo Tongtian, lalu berkata dengan tajam. Pergi sejauh mungkin. Kalau kamu berani muncul lagi di wilayah kekaisaran Beiming, aku akan meratakan kerajaanmu. Ya, ya, ya. Luo Tongtian buru-buru menarik putranya, Luo Yuan, dan bersama para ahli bawahannya, melarikan diri dengan memalukan. Adegan ini membuat semua orang tercengang diam-diam. Seorang raja dari kerajaan atas melarikan diri secepat itu, ini benar-benar akan jadi bahan tertawaan di seluruh benua Jiuyo. Tatapan Qin Yang kini beralih ke Mu Qingfeng. Kamu juga ingin melampiaskan dendam padaku? Dengan satu gerakan telapak tangan, naga petir langsung meluncur ke arah Mu Qingfeng. Tuan Yang, tolong aku, teriak Mu Qingfeng panik. Jangan takut, saudaramu. Yang Tianxiao mendengus, melangkah maju. Tiba-tiba, sebuah bendera merah menyala muncul di tangannya. Bendera Tiangang, teriak seseorang di kerumunan.
Bendera Tiangang, bendera legendaris yang pernah digunakan Jenderal Besar Ling Yuan untuk memimpin jutaan pasukan. Senjata spiritual kuno tingkat 5. Senjata tingkat 5 lagi. Ini benar-benar gila. Senjata spiritual, dari tingkat 1 hingga 5, semakin tinggi tingkatnya semakin besar kekuatan dan kesadarannya. Apalagi senjata tingkat 5, di kerajaan manapun sudah sangat langka, dan sekarang 4 buah muncul sekaligus. Bendera Tiangang itu, dulu mengumpulkan semangat jutaan tentara, tapi sekarang jatuh di tangan orang seperti yang Tianxiu. Sungguh memalukan, ejek seseorang. Wajah yang Tianxiu menjadi sangat marah. Aku tidak akan berdebat denganmu di sini, Qin Yang. Tapi kalau kamu nekat, jangan salahkan aku, kalau kekaisaran Beiming akan lenyap dari benua Jiuyo. Qin Yang tertawa dingin. Kalau begitu, mari kita lihat, siapa dulu yang akan hancur. Kekaisaran Beiming olehmu, atau aku, Qin Yang, menunggang naga terbang ke ibu kota kerajaan Lingyang, dan mengambil kepalamu di hadapan jutaan orang. Ucapan ini membuat semua orang merinding. Ini adalah ancaman terang-terangan. Tapi melihat naga petir raksasa di atas kepala Qin Yang, yang sudah membunuh 3 ahli alam martial bumi sekaligus, semua orang tahu, Qin Yang punya kekuatan untuk membuktikannya. Orang ini, benar-benar tak kenal takut. Qin Yang, kamu benar-benar ingin semuanya berakhir seperti ini? Yang Tianxiu, kini penuh amarah. Mereka yang ingin membunuhku, tentu saja harus kulenyapkan hingga ke akar-akarnya, kata Qin Yang santai. Lenyapkan. Dengan satu kata perintah, naga petir kembali melesat, langsung menyerang bendera Tiangang. Seketika, aura tak terlihat dari bendera Tiangang merobek udara, mengeluarkan suara tajam, menyerbu maju. Tapi naga petir itu, setelah membunuh 3 ahli martial bumi berturut-turut, kini telah tumbuh menjadi panjang 500 meter. Aura petirnya begitu mengerikan hingga membuat tubuh terasa mati rasa hanya dengan melihatnya. Tebas. Boom. Satu suara ledakan mengguncang udara. Tabrakan antara naga petir dan bendera Tiangang meledak dengan suara menggelegar yang mengguncang langit. Para prajurit di bawah alam jiwa langsung muntah darah dari telinga dan mulut mereka. Kekuatan tabrakan itu terlalu dahsyat, mereka tak sanggup menahan sedikit pun. Kini semua mata tertuju ke depan. Apa hasilnya? Gedebuk. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras, dan sosok yang Tianxiu jatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi. Di sampingnya, tubuh Mu Qingfeng sudah berubah menjadi mayat. Pada saat yang sama, cahaya pada bendera Tiangang juga menjadi redup, tidak segagah sebelumnya. Kalah. Yang Tianxiu kalah. Saat ini, seluruh tubuh yang Tianxiu seperti balon air pecah, napasnya benar-benar kering. Meskipun dia berada di level 7 dari ranah martial bumi, dia mengandalkan bendera Tiangang untuk menghadapi Qin Yang secara langsung. Namun, pemahaman Qin Yang terhadap palu pembelah langit, kuali Raja Obat, dan kanopi penutup langit sudah terlalu mendalam. Kekuatan dari 3 senjata spiritual kuno di tangan Qin Yang sungguh melampaui pemahaman semua orang. Saat ini, semua orang menjadi terdiam, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Chang Beisuan, penguasa Changlong Shangguo, menghela napas dan berkata, kekuatan dari kanopi penutup langit ini tidak hanya mengandung kekuatan martial Changsu, tetapi ini adalah senjata spiritual kuno yang langsung diberikan oleh Kaisar Jiuyo sendiri kepada martial Changsu. Bahkan 3 raja dan 7 kaisar pun tidak mengetahui soal ini. Alasan Chang Beisuan tahu adalah karena leluhurnya, Marshal Changlong, meski tidak sedarah dengan Marshal Changsu, tetapi karena marga mereka sama, hubungan mereka sangat dekat. Marshal Changsu pernah mengatakannya secara pribadi, dan diturunkan dalam catatan keluarga. Kanopi penutup langit adalah senjata spiritual yang mengandung wibawa Kaisar Jiuyo. Hanya dari fakta ini saja, sudah cukup untuk membuat siapapun merasa takut. Bagaimanapun, di benua Jiuyo, sejak Kaisar Jiuyo, belum pernah ada lagi yang layak menyandang gelar Kaisar. Meskipun Kaisar Ming Yuan sering disebut-sebut, secara pribadi orang-orang tetap menyebutnya Raja Ming Yuan. Hari ini, aku sudah bilang akan membunuhmu, maka aku akan membunuhmu, aku tidak bercanda. Qin Yang mendengus dingin dan melangkah maju. Pada saat itu, naga petir langsung menerjang ke arah yang Tianxiu dengan aura membunuh. Berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Di atas tanah, di tengah deru angin kencang, bendera Tiangang terbang lagi ke udara. Bendera Tiangang muncul,
dan angin kencang kembali terbentuk. Aura langit super kuat, kumpulkan langit dan bumi. Dengan suara angin menderu, gelombang demi gelombang energi bergulung. Saat itu, semua orang merasa tanah berguncang dan angin bertiup kencang. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Bendera Tiangang itu ternyata hidup kembali. Melihat pemandangan ini, wajah Yang Tianxiao dan Yang Qiwan langsung memancarkan kegembiraan. Boom! Benturan kuat antara angin kencang dan naga petir kembali meledak, lebih dahsyat dari sebelumnya, membuat gendang telinga semua orang nyaris pecah dan berdengung keras. Qin Yang mundur selangkah dan memandang ke depan dengan heran. Dan saat ini, sebuah sosok tua berdiri di depan Yang Tianxiao, memegang bendera Tiangang, tubuh tuanya meledakkan kekuatan yang luar biasa. Ketika semua orang melihat ini, mereka langsung tertegun. Ini Kaisar tua Yang Yong. Ayah dari Yang Tianxiao, penguasa lama Yang Yong. Bukankah kabarnya dia sudah mati? Ternyata dia masih hidup. Aura ini, apakah ini ranah martia surgawi? Dalam sekejap, dengan kemunculan sosok tua itu, semua orang pun berseru kaget. Yang Yong adalah tokoh yang hidup ribuan tahun lalu. Kuat dan penuh ambisi, di masa pemerintahannya, kekuatan negara Lingyang mencapai puncaknya. Namun 100 tahun lalu, dia menghilang dan tahta diserahkan kepada Yang Tianxiao. Dunia luar pun mengira dia telah mati. Siapa sangka, ternyata dia masih hidup. Yang Yong? Tian Dongxian mengerutkan kening. Chang Yixia buru-buru berbisik, Tuan muda, Yang Yong ini adalah ayah dari Yang Tianxiao. Kekuatannya sangat luar biasa. Kurasa, dia hampir mencapai ranah martial surgawi, dan sekarang setidaknya kekuatannya berada di puncak level 9 ranah martial bumi. Qin Yang berdiri di tempatnya, ekspresinya dingin. Sombong sekali. Yang Yong membentak dengan suara rendah, membuat semua orang yang mendengarnya merasa kepala mereka bergetar hebat. Apakah dia benar-benar hanya di ranah martial bumi? Suara bentakannya ini sangat kuat. Kini suasana menjadi makin panas. Awalnya, kehadiran dua negara besar, Changlong Shangguo dan Lingyang Shangguo, sudah membuat semua orang terkejut. Sekarang, penguasa lama Yang Yong juga muncul. Dia adalah eksistensi puncak level 9 ranah martial bumi. Yang sombong itu adalah kamu, orang tua. Tiba-tiba terdengar suara penghinaan. Semua orang pun membuka jalan, dan seorang pria perlahan melangkah maju dengan napas yang stabil. Orang ini mengenakan jubah biru, berusia sekitar 40-an. Setiap gerak-geriknya memancarkan kesan lembut dan elegan. Itu adalah Chang Su. Saat itu, Chang Su berdiri di belakang Qin Yang. Yang Yong, tua bangka, kamu masih hidup rupanya? Aku tidak tahu apa yang terjadi, kalau Yang Lingyuan bisa hidup kembali setelah tahu keluargamu bertindak begitu kurang ajar. Chang Su memaki tanpa basa-basi. Mendengar makian ini, semua orang jadi linglung. Apa-apaan ini? Siapa orang ini? Dia kelihatannya baru berusia 40-an tahun, tapi kenapa berkata begitu berani? Namun saat ini, Chang Beisuan, Yang Yong, dan Yang Tianxiao membelalak dengan mata penuh keterkejutan. Yang Tianxiao sendiri sudah pernah melihat Chang Su sebelumnya, jadi tidak terlalu terkejut. Namun Chang Beisuan dan Yang Yong baru pertama kali melihat Chang Su. Mereka bahkan mengucek mata, seolah tak percaya dengan apa yang dilihat. Ayah, kenapa? Tanya Long Yuer sambil memandang ayahnya yang kaget setengah mati. Tetapi Chang Beisuan bahkan tak sempat menjawab. Dengan satu gerakan tangan, ia mengeluarkan sebuah gulungan lukisan. Di dalam lukisan itu, terdapat 40 sosok yang berbaris rapi. Di tengah-tengah, seorang pemuda tampak berdiri gagah, dikelilingi oleh dua pemuda lain di kiri kanannya. Di bawahnya, 3 orang berdiri dengan sikap hormat, 7 orang menunjukkan ekspresi khidmat, 9 orang berlutut separuh badan, dan 18 orang berdiri di kedua sisi. Benar-benar dia. Melihat salah satu dari 9 sosok yang berlutut, Chang Beisuan benar-benar terpana. Bukan terkejut biasa, tapi benar-benar terkejut sampai menggigil. Siapa yang bisa bertahan hidup selama 90.000 tahun dan tetap terlihat seperti dulu? Marshal Chang Su. Marshal Chang Su. Hampir bersamaan, Yang Yong dan Chang Beisuan berseru. Seruan ini membuat semua orang membeku. Apakah ini lelucon?
Ini terlalu berlebihan kan? Siapa itu Marshal Changsu? Dia adalah tokoh dari 90.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin masih hidup sampai sekarang? Apakah dua raja ini sedang bercanda? Tapi ekspresi wajah mereka benar-benar kaku, tidak ada sedikit pun tanda bercanda. Yang Tianshu, Yang Yong, aku lihat kalian berdua sudah tidak tahu diri. Lekasnya dari sini. Changsu berkata dengan suara tegas, dan kamu juga, Chang Beisuan. Jangan kira aku tidak tahu niat busuk kalian. Alam 10.000 roh itu tersegel dalam formasi besar Xuanming, itu milik Kekaisaran Beiming, milik keluarga Kekaisaran Beiming dan Akademi Dewa Tianan. Kalian jangan pernah bermimpi memilikinya. Mendengar ini, wajah keduanya langsung berubah. Sialan. Orang ini bicara seolah-olah dia pahlawan besar, padahal bukankah dia juga datang untuk merebut harta itu? Kini dia malah menegur mereka, seolah-olah dirinya adalah orang suci. Namun kedua orang itu segera menyadari bahwa meskipun Changsu berbicara dengan gaya yang sangat mendominasi, dia tetap berdiri di belakang Qin Yang, seperti seorang pengikut, dan tidak berani melangkah melewati Qin Yang. Qin Yang melirik Changsu dengan kesal dan berkata, "Apa kamu sudah mendapatkan barang yang aku minta?" Sudah. Changsu segera menunjukkan sikap hormat, menangkupkan tangan sambil mempersembahkan sebuah batu berbentuk kotak, lalu menyerahkannya kepada Qin Yang. Batu kotak ini adalah barang bagus. Mata Qin Yang bersinar penuh semangat. Tuanku, untuk apa kegunaan batu ini? Untuk mendapatkannya saja, aku harus menghadapi lebih dari selusin binatang roh tingkat 5 teratas, sangat susah payah, kata Changsu hati-hati. Sangat berguna. Qin Yang tersenyum samar dan langsung menyimpan batu kotak tersebut. Saat itu, Changsu berbalik menatap Chang Yixia yang berdiri di belakangnya, melirik tajam, dan membentak, "Kenapa kamu masih berdiri di situ seperti orang bodoh? Apa mau membuat Tuan Qin sendiri yang bertindak? Leluhur, tadi Tuan Muda Qin menyuruhku berdiri di samping." Omong kosong. Changsu memaki dengan marah, "Bajingan, nanti aku akan urus kamu." Setelah itu, Changsu melirik Chang Yi dengan marah, lalu berbalik lagi, berdiri di hadapan Qin Yang, menangkupkan tangan sambil berkata dengan sopan, "Tuanku, urusan kecil seperti ini biarkan kami yang selesaikan. Mana bisa membuat Anda sendiri yang turun tangan?" Qin Yang hanya meliriknya sekilas, kemudian duduk santai dan berkata, "Baiklah." Qin Yang tidak berkata banyak, hanya duduk sambil memperhatikan sekeliling. Saat ini, ratusan kekaisaran dan kerajaan sudah berkumpul di tempat itu. Meskipun Qin Yang tidak takut membuat kegemparan, terlalu banyak perhatian tetap merepotkan. Para jenius muda datang, para bangsawan datang, dan bahkan para tetua pun datang. Bagaimanapun juga, dengan adanya Changsu yang sudah mencapai tingkat marsyal surgawi, menjaga tempat ini akan lebih menghemat tenaga. Changsu kemudian berdiri di depan Qin Yang. Namun meski berdiri di depan, ia tetap berhati-hati agar tidak sampai menghalangi pandangan Qin Yang. Melihat ini, Chang Yi akhirnya sadar. Ternyata, tadi, dia berdiri terlalu dekat ke depan, sehingga langsung kena semprot. Perilaku halus ini benar-benar menunjukkan betapa hormatnya leluhur mereka terhadap Qin Yang. Namun, hingga kini, Chang Yi masih tak mengerti kenapa kakek buyutnya memperlakukan Qin Yang seolah-olah dia adalah Raja Agung. Saat itu, Changsu memandang kerumunan dan berkata, "Hari ini, aku, Changsu, ingin menegaskan kembali. Di ibu kota Kekaisaran Beiming, wilayah 1000 roh yang disegel oleh formasi Xuanming adalah milik keluarga Kekaisaran Beiming dan Akademi Dewa. Siapapun yang berani melakukan hal yang tidak semestinya di tempat ini tanpa izin dari Mingyong dan Tianan, aku, Changsu, akan menghancurkannya." Begitu kata-katanya selesai, aura mengerikan pun menyebar. Tingkat marsyal surgawi. Gelombang kekuatan marsyal surgawi langsung menekan. Semua orang tercengang. Seorang ahli tingkat marsyal surgawi yang hampir punah, kini benar-benar berdiri di depan mereka. Ini bukan hanya menakjubkan, tapi benar-benar tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang melongo, seolah-olah mereka melihat hantu. "Apalagi yang kalian tunggu di sini?" Changsu mengibaskan lengan bajunya dan berkata, "Setelah 3 hembusan napas, siapapun yang masih di sini, akan aku bunuh." Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak kerajaan dan kekaisaran langsung ribut. Menghadapi kekuatan tingkat marsyal surgawi, siapa yang berani melawan? Changsu pernah menjadi salah satu dari 9 jenderal besar di masa lalu.
Meskipun sekarang kekuatannya sedikit menurun dibanding masa jayanya, tapi tetap saja, ini adalah tingkat marsyal surgawi, bukan level yang bisa mereka lawan. Perlahan, satu persatu orang-orang dari kerajaan mulai menarik diri. Bahkan para penguasa Shangguo pun berbalik dan meninggalkan tempat itu tanpa suara. Di antara kerumunan, Kaisar Wushuang yang tadinya penuh dendam, kini sepenuhnya putus asa. Raja Wushuang sudah dibunuh oleh Qin Yang. Dendam yang ingin ia balaskan kini hanya tinggal impian. Kuali Raja Obat yang diwariskan kepada Jenderal Wushuang pun, kini mustahil untuk direbut kembali. Meskipun dia adalah penguasa salah satu dari 10 kekaisaran teratas, berhadapan dengan kekuatan seperti ini, apa daya? Chang Beisuan pun hanya bisa diam. Ia awalnya berpikir bahwa dengan kehadirannya sendiri, ia bisa dengan mudah menguasai tempat ini. Namun siapa sangka, Chang Su ternyata belum mati dan malah mendukung kekaisaran Beiming. Bagaimana dia bisa bertahan hidup selama ini? Dan hubungan apa sebenarnya antara Qin Yang dan Chang Su? Tapi sekarang, semua itu sudah di luar pemahamannya. Pergi. Chang Beisuan berkata dengan suara berat. Ayah. Long Yuer menggertakkan giginya. Bagaimana dengan dendam kakakku? Kita bahas nanti, Yuer. Di depan kekuatan tingkat marsyal surgawi, ayahmu pun tak berdaya. Long Yuer menahan amarah, menatap Qin Yang dengan penuh kebencian. Sementara itu, di sisi lain, kakek dan cucu Yang Yong dan Yang Tianxiao tampak benar-benar syok. Yang Tianxiao pernah bertemu Chang Su sebelumnya dan tahu bahwa mereka bermusuhan dengan Qin Yang. Tapi bagaimana dalam waktu hanya sebulan, Chang Su berubah menjadi pengikut Qin Yang? Ini benar-benar di luar nalar. Kalian boleh pergi, tapi mereka tidak. Qin Yang, yang duduk santai di atas batu besar, menatap Yang Yong, Yang Tianxiao, dan Yang Qiwan. Qin Yang, apa lagi yang kamu mau? Yang Tianxiao tidak tahan lagi dan bertanya, kami sudah menyerah tidak naik ke atap, bukankah itu sudah cukup? Itu kemauan kalian sendiri. Qin Yang berbicara dengan tenang, aku tidak berniat memusnahkan kalian. Bagaimanapun, kalian adalah keturunan Yang Ling Yuan. Tapi mulai sekarang, aku tidak mau mendengar satupun kabar buruk tentang Yang Qiwan dan Shuang Er-ku. Mereka dulu punya perjanjian. Jika Yun Shuang Er tidak bisa berlatih, dia akan menikah dengan Yang Qiwan. Tapi sekarang Shuang Er sudah bisa berlatih. Maka tidak ada lagi pertunangan. Dan lagi, hanya dengan status Yang Qiwan, putra mahkota sebuah Shangguo biasa, mana mungkin pantas bagi Shuang Er-ku? Mendengar ini, wajah Yang Yong dan Yang Tianxiao berubah masam. Apa maksud Qin Yang? Mengatakan Yang Qiwan tidak layak untuk Yun Shuang Er? Sungguh penghinaan besar. Bagaimana pendapat kalian? Saat itu Chang Su menimpali, apa yang dikatakan Tuan Qin, kalian harus patuhi. Setelah kembali ke kerajaan, segera umumkan bahwa pertunangan Yun Shuang Er dan Yang Qiwan dibatalkan. Dan satu lagi, nyatakan bahwa Yang Qiwan tidak layak untuk Yun Shuang Er. Dengan aura Chang Su yang mendominasi, aura Yang Yong dan Yang Tianxiao langsung melemah. Meski Yang Yong berada di puncak tingkat marsyal bumi, perbedaan antara tingkat marsyal bumi dan tingkat marsyal surgawi ibarat langit dan bumi. Aku tidak suka memaksa orang. Qin Yang berkata datar, kalau bisa terima, terima. Kalau tidak bisa, ya tidak perlu. Begitu perkataan itu selesai, aura membunuh dari Chang Su langsung menyelimuti. Wajah Yang Yong dan Yang Tianxiao memerah karena marah, tapi mereka tidak berani melawan. Apa mereka bisa menolak? Kalau menolak, hidup mereka bisa tamat di sini. Kami akan urus itu nanti, begitu kita sampai di kerajaan. Akhirnya, Yang Yong menahan amarah, membungkuk dan pergi dengan wajah suram. Tuanku. Chang Su mendekat dengan suara rendah, menurutku mereka ini tidak akan menyerah begitu saja. Mengapa tidak? Bagaimanapun juga, mereka masih keturunan Ling Yuan. Beri mereka kesempatan. Qin Yang berkata ringan. Kalau mereka berani cari masalah lagi, baru bunuh saja. Tuanku sungguh orang yang penuh belas kasih, masih menghormati Raja Ming Yuan dan Kepala Akademi Dewa. Chang Su langsung memuji. Qin Yang hanya melirik sekilas dan tidak berkata apa-apa lagi. Pelan-pelan, semua orang pun membubarkan diri. Dengan ada satu ahli tingkat marsyal surgawi yang menjaga tempat ini, siapapun tak akan berani berbuat onar. Suasana saat itu menjadi sangat sunyi. Yuan Fengkong.
Qin Yang memandang sosok tak jauh darinya dan berkata, "Qin Yang, Tuan Muda." Melihat Changsu di samping Qin Yang dengan wajah santai, namun mengingat kekuatan dahsyat yang diperlihatkan Changsu tadi, Yuan Fengkong pun bersikap sangat hormat saat ini. "Ini palu pembelah langit. Aku hanya meminjamnya dan sekarang mengembalikannya padamu." "Tidak masalah." Yuan Fengkong tersenyum dan berkata, "Palu pembelah langit ini memang tidak terlalu berguna di tanganku. Sebaliknya, di tangan Tuan Muda Qin Yang, kekuatannya benar-benar luar biasa." Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, "Mana mungkin aku berani mencuri barang keturunan Yuan Feng? Ini aku kembalikan. Ngomong-ngomong, aku juga bisa memberimu teknik tingkat kelima dari jurus tubuh petir yang mendominasi." "Apa?" Mendengar ini, Yuan Fengkong benar-benar terkejut. Teknik tingkat kelima dari tubuh petir yang mendominasi. Itu sebanding dengan mendapatkan kekayaan besar yang tak terhingga. "Terima kasih banyak, Tuan Qin Yang." Yuan Fengkong sangat bersemangat, ia segera menggenggam kedua tangannya dan berkata, "Jika Tuan Muda Qin Yang membutuhkan bantuan di masa depan, Yuan Fengkong pasti akan membantu sepenuh hati." "Tidak perlu sampai begitu." Qin Yang tersenyum ringan, "Orang-orang itu, belum ada yang mampu mengancamku." Qin Yang kemudian berkata lagi, "Sebelum aku meminjam palu pembelah langit darimu, sebenarnya aku ingin melihat karaktermu. Sekarang sepertinya kamu cukup baik. Palu pembelah langit dan jurus tubuh petir yang mendominasi bila digabungkan akan menghasilkan kekuatan luar biasa. Pelajarilah dengan baik." Qin Yang kemudian memandang Wu Guang di samping Yuan Fengkong. Wu Guang adalah penguasa Kekaisaran Xuanwu, keturunan dari Wu Yingtian. Qin Yang berkata perlahan, "Sebelumnya aku membunuh Wu Chengying karena dia tidak menghormatiku. Membunuhnya sudah sepatutnya." Wu Guang pun segera membungkuk hormat dan berkata, "Tentu saja. Tentu saja." Dengan Changsu berdiri di samping Qin Yang, mana mungkin ia berani menunjukkan ketidakpuasan? "Tapi karena aku membunuh putramu, sebagai kompensasi, aku akan menunjukkan satu set teknik gerak kaki padamu. Perhatikan baik-baik." Qin Yang berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya, lalu dengan santai melangkahkan 7 langkah. Ketujuh langkah ini, meskipun terlihat sederhana, gerakannya sangat aneh dan tak seperti manusia biasa. Penguasa Yuan Fengkong, penguasa Qiutian, dan penguasa Mushang, 3 kaisar dari 3 kekaisaran besar, semuanya tampak bingung. Namun mata Wu Guang tampak berkilat-kilat penuh keterkejutan. Perlahan, Wu Guang membungkuk dalam-dalam, dan menatap Qin Yang dengan ekspresi hormat yang bahkan melebihi Yuan Fengkong. "Terima kasih, Tuan Qin." Panggilan Wu Guang membuat ketiga penguasa lainnya tertegun. "Baiklah. Bagaimanapun nanti perkembangan benua 9 Neter, selama kalian tidak membuat masalah, aku tidak akan mengusik kalian." 4 sosok itu kemudian pergi satu persatu, membawa para murid kekaisaran masing-masing. Pada saat itu, Changsu berkata perlahan, "Tuan Muda, langkah-langkah tadi, apakah itu langkah ilahi bayangan langit?" "Langkah ilahi bayangan langit." Tiandong immortal yang berdiri di samping pun menyipitkan matanya. Dulu, Wu Yingtian paling ahli dalam langkah ilahi bayangan langit, sebuah seni gerakan yang berisi prinsip membunuh. Wu Yingtian menjadi terkenal berkat langkah ini. Setiap langkah membawa bahaya maut, sulit diantisipasi. Tapi bagaimana Qin Yang bisa tahu? Namun bagi Changsu, itu bisa dimengerti. Dulu, 3 raja, 7 kaisar, 9 komandan, dan 18 jenderal semuanya mendapatkan warisan teknik spiritual dan senjata spiritual. Semua itu berasal dari Raja 9 Neter. Sedangkan Raja Mingyuan adalah murid kesayangan Venerable Qin Yun, yang merupakan cucu murid Kaisar Jiuyo. Kalau bicara soal siapa yang paling paham, tentu saja Qin Yang di hadapan mereka ini. Changsu sangat paham, identitas Qin Yang saat ini harus disembunyikan. Dia adalah Kaisar 9 kehidupan, keberadaannya begitu mengejutkan dan mengguncang dunia. Tugasnya sekarang hanyalah mengikuti Qin Yang, bahkan sampai mati pun ia tidak boleh ragu. Dulu ia pernah salah langkah. Jika salah lagi, bahkan Dewa Kematian pun tak bisa menyelamatkannya. Qin Yang hanya menepuk-nepuk pakaiannya dan tidak berkata apa-apa lagi. "Ayo kita lihat," Qin Yang tersenyum perlahan. "Apakah perjalanan ke puncak kali ini masih seasyik 10.000 tahun lalu?" Di sisi lain, Yuan Fengkong, Qiutian, Wu Guang, dan Mushang membawa pasukan mereka pergi. "Saudara Wu Guang, apa sebenarnya yang terjadi tadi?"
Penguasa Qiutian tak bisa menahan rasa penasaran. Keempatnya memiliki hubungan yang sangat baik, dan keempat kekaisaran mereka juga termasuk dalam 10 besar, memiliki kekuatan luar biasa. Wu Guang berbicara serius, kalian tahu, leluhur kekaisaran Xuanwu adalah jenderal bayangan bela diri, dan hubungan leluhurku dengan jenderal surgawi Wan Feng juga sangat baik. Tadi Qin Yang hanya melangkah 7 langkah, tapi dalam langkah itu ia menunjukkan esensi langkah ilahi bayangan langit leluhur kami. Orang biasa mungkin tidak mengerti, tapi aku yang telah mendalami langkah ilahi bayangan langit selama puluhan tahun, bisa langsung memahaminya. 7 langkah itu menjawab semua kebingunganku selama ini. Mendengar ini, Yuan Fengkong, Qiutian, dan Mushang pun terdiam kaget. Keterampilan seperti itu, dengan hanya 7 langkah, mampu menampilkan inti dari teknik tingkat tinggi. Ini benar-benar kemampuan yang mengerikan. Qin Yang ini bukan manusia biasa, Yuan Fengkong berkata sambil menggelengkan kepala. Bukan hanya manusia biasa, dia itu monster, seru Qiutian. Bahkan Chang Su tunduk kepadanya. Benar. Awalnya aku sudah heran kenapa Ming Yong dan Tian An begitu menghormatinya. Lalu bahkan Yun King Xiao dan Yun King Yu pun demikian. Sekarang aku baru paham. Apalagi sekarang, Chang Su, yang tak terkalahkan di ranah martial surgawi, juga berdiri di sisinya. Keempat penguasa itu menghela napas panjang. Tuan-tuan sekalian, aku punya gagasan, kata Yuan Fengkong dengan serius. Kekaisaran Beiming dahulu merupakan wilayah yang sangat kuat, bahkan bisa menyaingi keturunan sekte-sekte besar. Sekarang, dengan munculnya Qin Yang, Kekaisaran Beiming dan Kekaisaran Yunnan bersatu. Kalau keempat kekaisaran kita bergabung dengan mereka, bahkan menghadapi negara-negara tingkat atas sekalipun, kita tak perlu takut. Ketiga penguasa lainnya sedikit terkejut mendengar usulan itu. Perlahan, Wu Guang berkata, aku setuju. Dengan kita berempat, ditambah Yunnan dan Chang Guang, kita akan memiliki setidaknya selusin ahli ranah bela diri bumi. Ditambah Marshal Chang Su yang menjaga, jangan katakan 7 negara tingkat atas, belasan pun akan kita hadapi dan tak akan gentar. Mata penguasa Qiutian dan Mushang berkilauan. Sebaiknya kita rencanakan dengan matang. Kita berpisah dulu. Baik, pikirkan dengan matang. Keempatnya pun membawa pasukan mereka pergi. Misi besar memasuki alam 10.000 roh ini, meskipun banyak kekaisaran dan negara tingkat atas memperoleh barang berharga, tapi harta sejati tak ditemukan. Namun, saat ini, kabar mengejutkan mulai tersebar dari berbagai kekaisaran dan kerajaan. Di Kekaisaran Beiming, Tian An dan Ming Yong telah mencapai ranah bela diri bumi. Dengan ini, Kekaisaran Beiming layak disebut kekaisaran sejati. Sebab bahkan kekaisaran kuat pun jarang memiliki ahli ranah bela diri bumi. Hanya kekaisaran top 10 besar saja yang biasanya memilikinya. Dan satu lagi. Di Kekaisaran Beiming, muncul seorang pemuda bernama Qin Yang, berani, dan tak kenal takut, dengan metode kejam dan keangkuhan yang mengejutkan semua orang. Tapi yang paling mengejutkan, Kekaisaran Chang Guang, pemimpin dari 10 besar kekaisaran, yang kekuatannya setara dengan negara tingkat atas, ternyata leluhurnya, Chang Su, masih hidup. Meskipun kekuatannya menurun, ia tetaplah eksistensi yang tak terkalahkan di ranah martial surgawi. Kabar ini benar-benar mengguncang seluruh benua Jiuyu. Chang Su belum mati, namanya masih penuh legenda. Saat ini, Chang Su justru memiliki kekuatan luar biasa di tingkat ranah martial surgawi. Ranah martial surgawi. Kecuali di beberapa negara perbatasan yang sangat kuat, bahkan di 7 kerajaan besar, hampir tidak ada yang mencapai tingkat kekuatan ini. Hal yang paling membingungkan, Chang Su yang dikira sudah lama mati, justru menjalin hubungan erat dengan Kekaisaran Beiming. Padahal semua orang tahu, dulu Chang Su adalah jenderal besar di bawah kekuasaan Raja Ming Yuan, dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, Kekaisaran Beiming sudah lama mengalami kemunduran, sementara Kekaisaran Chang Guang, yang didirikan oleh keturunan Chang Su, berkembang pesat selama puluhan ribu tahun hingga menjadi kekaisaran paling kuat. Secara logika, Kekaisaran Chang Guang seharusnya tidak peduli lagi dengan Kekaisaran Beiming. Tapi kini, Chang Su justru muncul dan mempererat hubungan dengan Kekaisaran Beiming. Sangat aneh. Dari kabar yang beredar, diketahui bahwa tujuan Chang Su bukan Kekaisaran Beiming itu sendiri, melainkan seorang pemuda dari dalam kekaisaran itu, seorang pemuda bernama Qin Yang. Hari demi hari, kabar tentang Qin Yang mulai menyebar luas.
Namanya dikenal oleh banyak kekaisaran dan kerajaan. Namun, Qin Yang tampaknya tidak terlalu peduli dengan itu semua. Setelah banyak bangsawan dan ahli kuat dari kekaisaran besar datang dan pergi, ibu kota kekaisaran Beiming perlahan menjadi tenang kembali. Tapi, di alam seribu roh, orang-orang dari kekaisaran Beiming tidak terburu-buru pergi. Di kawasan langit timur, di atas sebuah atap langit, 10 sosok sedang duduk bersila dengan tenang. Mereka adalah Qin Shan, Qin Hai, Ye Ziqing, Yun Xuanger, Xiao Fei, Xiao Qing, Xin Xin, serta Tian An, Ming Yong, dan Tian Dongxian. Mereka duduk berbaris di atas sebuah batu besar. Tidak jauh dari mereka, Qin Yang juga duduk santai bersila di tanah sambil menggenggam erat sebuah batu persegi. Tuanku, Changsu berdiri hormat di sampingnya, membungkuk, lalu bertanya penuh rasa ingin tahu. Tuanku, bukankah naik ke panggung langit itu tujuannya berkomunikasi dengan bintang-bintang di langit ke-9, dan hanya para prajurit gerbang bintang yang bisa mendapatkan manfaat besar? Qin Yang sambil memainkan batu di tangannya, perlahan berkata, tak sepenuhnya benar. Selama ini, itu hanya rumor. Benar bahwa naik ke panggung langit bisa berkomunikasi dengan bintang-bintang. Tapi yang turun dari atas sana bukan cuma kekuatan untuk para prajurit yang punya gerbang bintang. Qin Shan, Qin Hai, dan lainnya kekuatannya masih di bawah ranah marsyal bumi, masih di 4 alam roh. Bagi mereka, naik ke atas sangat besar manfaatnya. Sedangkan Tian An, Ming Yong, dan Tian Dongxian, keturunan dari lapis lazuli dan Ming Yuan itu, juga akan mendapat peningkatan besar di sini. Changsu mengangguk mengerti. Saat dulu, Ming Yuan naik ke panggung langit ini, orang yang membantunya, tidak lain adalah Qin Yang sendiri. Qin Yang lebih paham soal ini dibanding siapapun. Bisa dikatakan, melangkah ke langit dalam satu langkah, bukanlah hisapan jempol. Qin Shan dan Qin Hai beruntung. Kekuatan mereka akan naik pesat, luar biasa cepat. Tuanku, mengapa Anda tidak ikut naik ke panggung langit? Tanya Changsu lagi, penasaran. Kesempatan kali ini sangat besar, Anda pasti bisa mencapai alam jiwa. Qin Yang hanya tersenyum santai, lalu menjawab. Aku tidak suka meningkat dengan terlalu cepat. Tubuh aloi yin dan yang sedang aku kembangkan butuh kemajuan bertahap di 4 ranah roh. Aku tak perlu naik ke panggung langit. Meskipun begitu, Changsu tetap merasa sayang. Sementara itu, Qin Yang terus memainkan batu persegi itu, sepenuhnya tenggelam dalam pikirannya. Tuanku, apa sebenarnya batu persegi itu? Tanya Changsu lagi. Qin Yang mengerutkan kening, lalu berkata dingin, jangan banyak tanya. Diamlah. Changsu pun patuh dan mundur. Selama 3 bulan penuh, Qin Yang terus bermain dengan batu itu tanpa berlatih teknik apapun. Sementara itu, 10 orang yang duduk di batu besar mengalami perubahan luar biasa. Orang pertama yang bangun adalah Tian Dongxian. Begitu turun dari batu, aura kuat menyelimuti tubuhnya. Changsu langsung bertanya sambil tersenyum, sudah sampai tingkat apa? Ranah marsyal bumi tingkat 7, jawab Tian Dongxian. Mendengar ini, semua orang terkejut. Dalam 3 bulan, Tian Dongxian melonjak dari ranah marsyal bumi tingkat 3 menjadi tingkat 7. Kekuatan setara dengan para penguasa di 7 kerajaan besar. Qin Yang mengangguk ringan, bisa lebih tinggi lagi sebenarnya, mungkin hingga tingkat 9, tapi tak apa. Tian Dongxian mengaku bahwa ia sengaja menahan diri agar tidak naik terlalu cepat. Qin Yang hanya tersenyum, tak perlu khawatir. Ini adalah anugerah langit. Tidak akan ada efek samping. Beberapa hari kemudian, Ye Ziqing dan Yun Xuanger juga bangun. Ye Ziqing berhasil naik ke alam jiwa tingkat 9. Yun Xuanger melonjak dari ranah roda roh, langsung ke alam jiwa tingkat 5. Beberapa hari setelah itu, semua peserta lainnya pun bangun. Qin Shan ke ranah Linglun tingkat 1. Qin Hai ke ranah Lingtai tingkat 7. Qin Xin Xin ke ranah Linghai tingkat 9. Ming Yong dan Tian An ke ranah marsyal bumi tingkat 3. Xiao Fei mencapai alam jiwa tingkat 9, sebuah peningkatan luar biasa. Xiao Qing, si banteng kecil berambut hijau, secara fisik juga berkembang, meskipun kekuatannya tetap misterius. Saat ini, seluruh kelompok telah berubah drastis. Kekuatan mereka melonjak tajam. Qin Yang berkata, meningkat terlalu cepat memang tak berbahaya, tapi kalian harus menyesuaikan teknik dan senjata kalian lagi. Ayo, kita pergi dulu,
biasakan diri. Ye Ziking dan Yun Xuang-er mengikuti Qin Yang, seolah masih tak percaya dengan perubahan besar ini. Lebih dari setengah tahun lalu, mereka bahkan tidak berani bermimpi bisa mencapai alam jiwa. Kini, semuanya telah menjadi kenyataan. Xiao Fei menggenggam lengan Qin Yang sambil berceloteh. Kakak Qin Yang, kenapa kamu tidak ikut mengambil warisan ini? Warisannya hebat sekali, aku menjadi sangat kuat. Qin Yang hanya tersenyum, aku tidak butuh itu. Lagi pula, sekarang aku bisa bergantung pada kalian untuk melindungiku. Xiao Fei tertawa kecil, bersemangat ingin melindungi kakak Qin Yang. Melihat keceriaan ini, Qin Yang hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu, identitas sebenarnya dari gadis kecil ini pasti tidak sesederhana yang terlihat. Bisa membuat Qin Yang memperlakukannya dengan begitu hati-hati dan sabar sudah cukup membuktikan betapa luar biasanya Ling Xiao Fei. Bahkan terhadap tubuh kaisar atau tubuh kekacauan, Qin Yang hanya menerima mereka sebagai pelayan. Tapi terhadap Xiao Fei ini, Qin Yang memperlakukannya seperti adik perempuannya sendiri. Memang, gadis kecil ini bukan orang biasa. Dalam sekali kesempatan, kekuatannya melonjak hingga ke level 9 di ranah jiwa, padahal usianya baru sekitar 8 atau 9 tahun. Sepanjang perjalanan, Qin Yang terus memainkan batu kotak kecil di tangannya. Kakak Qin Yang, itu batu apa? Tanya Xiao Fei penasaran. Qin Yang tersenyum dan menjawab, itu harta karun yang bisa menghancurkan dunia. Ada sesuatu yang sangat hebat tersegel di dalamnya, tapi kekuatan kakak Qin Yang sekarang masih terlalu lemah untuk membukanya. Apa Changsu juga tidak bisa membukanya? Padahal dia sudah di tingkat ranah marsyal surgawi kan? Belum cukup. Untuk membukanya, minimal harus di tingkat 9 ranah transformasi dewa, jelas Qin Yang. Xiao Fei mengangguk meski belum sepenuhnya mengerti. Di alam 10.000 roh ini, mereka sudah jauh lebih maju dibandingkan orang-orang di Kekaisaran Beiming yang ibarat katak dalam tempurung. Di benua Jiuyo, ada 4 sekte besar yang menguasai daerah pusat yang paling kaya dengan energi spiritual. Di bawah mereka ada kerajaan-kerajaan kuat, lalu negara-negara kerajaan tingkat atas. Bahkan di kerajaan tingkat atas, biasanya kekuatan tertingginya hanya sampai ranah marsyal bumi. Ranah marsyal surgawi sangat jarang, kecuali beberapa pengecualian seperti Changsu. Urutan tingkatannya adalah: setelah ranah 4 roh, ada 9 tingkat ranah marsyal bumi. Lalu 7 tingkat ranah marsyal surgawi. Setelah itu ranah Tianyuan, yang memperpanjang umur hingga 1000 tahun. Lalu ranah Tongtian, di mana kekuatan sudah bisa menutupi langit. Puncaknya adalah 9 tingkat di ranah transformasi dewa, langka dan sangat kuat. Di benua Jiuyo, hanya 4 sekte besar, yang konon punya orang di tingkat ranah transformasi dewa. Qin Yang berkata sambil tersenyum, kalau ada ruang roh surgawi suci, mungkin batu kotak ini bisa dibuka. Mendengar itu, Changsu langsung berkata, Tuan, saya tahu di mana ada ruang roh surgawi suci. Qin Yang menoleh tertarik. Changsu menjelaskan, di benua Jiuyo ini, ada 7 kerajaan besar. Di antaranya, raja dari kerajaan Holy Moon, Sheng Minghuang, katanya memiliki ruang roh surgawi suci. Mendengar nama itu, mata Qin Yang berbinar. Kalau begitu, kita pinjam saja, katanya sambil tersenyum santai. Tapi para pengikutnya seperti Tiandong Immortal malah merinding ketakutan. Pinjam? Mudah dikata, tapi kerajaan Holy Moon adalah yang kedua terkuat dari 7 kerajaan besar. Raja Sheng Minghuang terkenal cerdas dan kuat. Kembali ke istana. Setelah kembali dari formasi Agung Xuanming, Qin Yang pun menyuruh semua orang untuk pulang dan beristirahat. Yun King Xiao dan Yun King Yu segera kembali ke Kekaisaran Yunlan karena mereka sudah lama meninggalkan kerajaannya. Changsu juga memerintahkan bawahannya untuk kembali ke Kekaisaran Changguang dan mempersiapkan segalanya, serta memantau situasi Kekaisaran Beiming. Sementara itu, Qin Yang mengajak Ye Ziking, Yun Xuang-er, dan beberapa orang berjalan-jalan di istana. Dekan Tian-an dan Kaisar Mingyong mengikutinya dari belakang. Saat itu, Qin Yang memanggil Mingyong dan Changsu untuk mengikutinya. Qin Yang berkata dengan serius, aku mau mencoba membuka batu 4 persegi ini. Mungkin ada sesuatu di dalam istana ini yang bisa membantuku. Mereka pun pergi ke sebuah gerbang istana. Di dalam, ada 4 patung besar. Patung utama adalah Venerable King Yun. Di kiri kanannya adalah Raja Mingyuan Jiang dan Dekan Tian Shen.
Di sebelah Raja Ming Yuanjiang ada patung Qin Yuantian. Qin Yang melihat keempat patung itu dan mengangguk. Lalu, ia meminta Chang Su membantu. Qin Yang meneteskan darahnya di kaki patung. Segera, pola-pola aneh di sekelilingnya bersinar, dan muncul bayangan-bayangan samar seperti hantu. Qin Yang lalu memilih satu patung, yaitu patung lapis lazuli. Dengan satu sentuhan, patung setinggi 10 meter itu menyusut hingga seukuran telapak tangan dan masuk ke tangan Qin Yang. Qin Yang kemudian memasukkan batu kotak itu ke dalam mulut patung kecil tersebut. Aura murni langsung menyebar dan batu kotak itu diserap dengan kuat. Chang Su sangat terkejut dan berteriak, "Tuan, ini adalah roh keberuntungan." Kaisar Mingyong yang melihat pun kebingungan, belum paham apa itu roh keberuntungan. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.